Dihina miskin oleh suami mertua. Mereka tidak tahu, di sidang cerai nanti, satu dokumen dariku akan menghancurkan seluruh dunia mereka yang sombong. Siap buat gregetan? Yuk, tekan tombol like dan subscribe dulu. Jangan lupa absen di komentar biar aku tahu siapa aja yang nonton. Uap panas mengepul dari mangkuk-mangkuk porselen putih yang berjajar rapi di atas meja makan. Aroma gurih dari kaldu sapi yang kaya rempah, pala, cengkeh, dan kayu manis seharusnya mampu menghangatkan suasana ruang makan yang didominasi oleh perabot kayu jati yang mahal dan kaku. Caca merapikan letak irisan jeruk nipis dan taburan bawang goreng di mangkuk kecil pendamping. Tangannya bergerak dengan presisi yang terlatih. Ia telah menghabiskan waktu sejak subuh untuk membuat sop buntut spesial, resep andalan dari ibunya, dengan harapan bisa sedikit meluluhkan hati keluarga suaminya. Ini adalah acara arisan bulanan keluarga besar Ridwan, sebuah panggung tak resmi bagi Ibu Indri untuk memamerkan status sosial dan, tentu saja, menilai menantu barunya. 5 bulan setelah pernikahan, Caca sudah hafal perannya, menjadi bayangan yang tersenyum, menyajikan minuman, dan menerima setiap komentar dengan anggukan pasrah. Caca, mana sambalnya? Masa menyajikan sop tidak ada sambal? Suara Ibu Indri memecah keheningan, terdengar tajam meskipun diucapkan dengan nada pelan. Sudah ada, Bu. Di sebelah emping, jawab Caca lembut, menunjuk ke sebuah wadah kecil yang entah bagaimana luput dari perhatian mertuanya. Ibu Indri berdeham, sedikit kesal karena tegurannya tidak tepat sasaran. Ia lalu menyendok kuah sop, menyeruputnya dengan gerakan teatrikal, lalu meletakkan sendoknya dengan bunyi denting yang keras. Semua mata di meja itu tertuju padanya. Gumamnya. Bibirnya yang dipoles lipstik merah marun mengerucut. Kenapa rasanya hambar begini? Ya, seperti ada yang kurang. Kamu pakai kaldu bubuk. Cah. Pukulan itu telak. Caca merasakan panas menjalar di pipinya. Tidak, Bu. Itu kaldu dari rebusan tulang sapi asli. Saya rebus hampir 5 jam. Oh, begitu. Ibu Indri menatap Caca dengan pandangan meremehkan. Mungkin tanganmu saja yang kurang pas bumbunya. Sop buntut itu harus medok, kaya rasa. Ini, seperti air cucian daging. Hambar, persis seperti orangnya. Tawa kecil meledak dari beberapa sepupu Ridwan. Caca menoleh pada suaminya, mencari sedikit saja pembelaan. Namun, Ridwan hanya mengangkat bahu sambil asyik menggulir layar ponselnya, seolah percakapan itu adalah dengungan nyamuk yang tak perlu dihiraukan. Bahkan, seulas senyum tipis terukir di bibirnya, seakan setuju dengan penilaian ibunya. Dunia Caca seakan berhenti berputar. Bukan hinaan itu sendiri yang menghancurkannya. Ia sudah kenyang dengan komentar pedas tentang penampilannya yang dianggap biasa saja, atau latar belakangnya yang tidak jelas. Tetapi tawa itu, dan kebisuan suaminya yang seharusnya menjadi pelindungnya, adalah belati terakhir yang merobek sisa-sisa kesabarannya. 5 jam merebus tulang, harapan, dan harga diri, hanya untuk dilempar ke wajahnya seperti sampah. Dengan senyum kaku yang terasa menyakitkan di otot wajahnya, Caca berdiri. Maaf, saya ke belakang sebentar, mau cek kue di dapur. Bisiknya, sebuah kebohongan yang rapi. Ia tidak pergi ke dapur. Kakinya yang gemetar membawanya ke kamar tamu di ujung lorong. Ia menutup pintu tanpa suara, menyandarkan punggungnya yang terasa ringkih. Napasnya tersengal, bukan karena tangis, tetapi karena amarah yang membakar habis semua perasaan lain. Ini benar-benar sudah cukup. Tangannya yang masih sedikit gemetar meraih ponsel dari saku blusnya. Jari-jarinya dengan cepat mengetik di mesin pencari, pengacara perceraian terbaik Jakarta. Deretan nama dan firma hukum muncul di layar. Matanya terpaku pada satu nama yang paling sering direkomendasikan, Wijaya O Partners. Tanpa ragu, ia menyimpan nomor kontak firma itu. Panggilan akan ia lakukan besok pagi. Di tengah riuh rendah tawa dari ruang makan, sebuah keputusan baja telah ditempa dalam keheningan kamar tamu yang dingin. Pernikahan ini harus berakhir. 8 bulan yang lalu, di sudut sebuah kedai kopi yang beraroma biji kopi sangrai dan vanila, Caca tidak sedang mencari cinta.
Ia sedang melarikan diri darinya, atau lebih tepatnya, dari para pria yang mencintainya karena alasan yang salah. Pria yang matanya berbinar saat tahu nama belakang keluarganya. Pria yang bicaranya mendadak manis setelah tahu posisi sebenarnya di Mahakarya Group. Ia lelah menjadi Caca Maharani Putri, sang CEO. Ia hanya ingin menjadi Caca. Saat itu, seorang pria kikuk menumpahkan latte di lengan blus putihnya. Pria itu, Ridwan, panik luar biasa. Permintaan maafnya tulus. Matanya yang teduh menunjukkan rasa bersalah yang nyata. Caca, yang terbiasa dengan kepura-puraan, justru merasa geli melihat kepanikan yang jujur itu. Tidak apa-apa, sungguh, hanya kopi, katanya sambil tersenyum. Dari insiden kecil itu, percakapan mengalir. Ridwan tidak bertanya di mana ia bekerja atau di mana ia tinggal. Ia bertanya tentang buku terakhir yang Caca baca, tentang film favoritnya, tentang impian masa kecilnya. Ia bercerita tentang pekerjaannya sebagai staf junior di sebuah perusahaan properti dengan keluhan-keluhan yang wajar, dan tentang ibunya yang ia puja. Bagi Caca, Ridwan adalah angin segar. Ia sederhana, hangat, dan tampak tulus. Pertemuan pertama dengan Ibu Indri pun terasa sempurna. Wanita parubaya itu menyambutnya dengan pelukan hangat di rumahnya yang asri. Jadi ini Caca, gadis yang membuat Ridwan saya tidak bisa tidur, kata Ibu Indri sambil tersenyum lebar. Aduh, kamu ini sederhana sekali, ya? Ibu suka. Wanita itu yang penting hatinya baik dan penurut. Wajah cantik dan harta itu tidak menjamin kebahagiaan. Saat itu, kata penurut terdengar seperti pujian di telinga Caca yang naif. Ia mengira Ibu Indri menghargai karakternya, bukan melihatnya sebagai tanah liat yang mudah dibentuk. Ia menyembunyikan identitasnya bukan untuk menipu, tetapi untuk sebuah eksperimen tulus. Bisakah ia dicintai apa adanya, tanpa embel-embel Mahakarya Group? Ridwan dan keluarganya tampak seperti jawaban dari doa. Sebuah keluarga sederhana yang hangat, yang akan menerimanya tanpa syarat. Lamaran datang hanya 3 bulan setelah pertemuan pertama mereka. Caca, yang mendamba kehidupan normal, menerimanya tanpa pikir panjang. Ia membiayai pernikahan mereka secara diam-diam, mengatakan pada Ridwan bahwa itu adalah sisa tabungan dari pekerjaan lamanya sebagai staf administrasi. Ia bahkan membeli rumah yang kini mereka tinggali dengan uangnya sendiri, namun membiarkan Ridwan percaya bahwa itu adalah KPR yang mereka cicil bersama, di mana Ridwan hanya perlu membayar sebagian kecil untuk formalitas. Ia begitu mabuk oleh ilusi kesederhanaan hingga ia buta pada tanda-tanda bahaya. Cara Ibu Indri selalu membanding-bandingkannya dengan menantu temannya yang lain. Cara Ridwan yang dengan cepat menjadi manja dan enggan membahas masa depan karirnya. Manisnya madu di awal telah menutupi racun yang perlahan meresap ke dalam fondasi pernikahan mereka. Setelah pintu pernikahan tertutup, fasad yang manis itu runtuh berkeping-keping. Pagi hari Caca tidak lagi dimulai dengan sapaan hangat, melainkan dering telepon dari Ibu Indri. Caca, tadi Ridwan sarapan apa? Roti selai lagi? Ya ampun, kamu ini istri bagaimana? Suami itu disiapkan nasi goreng atau bubur ayam, biar tenaganya kuat untuk kerja. Wanita itu harus bisa ngopeni suami. Ocehnya dari seberang telepon. Tak peduli bahwa Ridwan sendiri yang meminta sarapan praktis karena sering bangun kesiangan. Hinaan itu datang dalam berbagai bentuk, dari yang terang-terangan hingga yang terselubung. Saat Caca mengenakan daster batik di rumah, Ibu Indri yang kebetulan datang berkunjung akan berkomentar. Pantas saja Ridwan kurang betah di rumah. Istrinya berpakaian seperti embok-embok jamu. Ketika ia mencoba mengenakan gaun yang sedikit lebih modis saat keluar, Ridwan yang akan mencibir. Tidak usah aneh-aneh, deh. Kamu itu tidak cocok pakai baju seperti itu. Kelihatan norak. Latar belakang keluarganya pun menjadi bahan olokan. Caca berasal dari sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Meskipun orang tuanya telah tiada dan mewariskan kerajaan bisnisnya, bagi keluarga Ridwan, ia hanyalah gadis kampungan yang beruntung dinikahi oleh putra mereka. Di kampungmu dulu ada mal tidak, Ca? Tanya seorang sepupu Ridwan dengan nada mengejek saat mereka berkumpul, yang disambut gelak tawa. Caca hanya bisa tersenyum tipis. Dalam hatinya,
Ia ingin menjawab, bukan hanya ada, mal terbesar di kotamu itu milik perusahaanku. Tapi lidahnya keluh, terikat oleh komitmennya sendiri untuk menjaga rahasia. Ia menelan setiap penghinaan, setiap cemoohan, menyimpannya dalam sebuah ruang gelap di hatinya yang kian hari kian sesak. Rumah yang seharusnya menjadi surga, kini terasa seperti penjara yang dihiasi senyum palsu dan anggukan patuh. Puncak dari segala perlakuan merendahkan adalah masalah uang. Ridwan, dengan gajinya yang pas-pasan, dengan cepat belajar bagaimana memanfaatkan tabungan Caca. Ia melakukannya dengan dalih tradisi dan tanggung jawab. Sayang, transfer aku 2 juta, ya, buat bensin dan traktir klien penting. Pintanya suatu sore sambil bersantai di sofa. Mas, kan baru minggu lalu aku transfer 3 juta, jawab Caca hati-hati. Wajah Ridwan langsung berubah masam. Kamu ini perhitungan sekali, sih? Uang suami itu memang untuk istri, tapi uang istri itu juga untuk kepentingan keluarga, kan? Aku kerja keras begini juga buat siapa? Buat kamu juga. Lagi pula, kepala keluarga itu aku yang lebih tahu alokasi dana. Caca akhirnya selalu mentransfernya. Ia tahu uang itu bukan untuk klien, melainkan untuk nongkrong di kafe mahal bersama teman-temannya atau membeli gawai terbaru. Ia membiarkannya, berpikir ini adalah harga kecil untuk sebuah kedamaian. Tapi ia salah. Ibu Indri, di sisi lain, punya cara yang lebih menusuk. Ia sering membandingkan Caca dengan menantu-menantunya yang lain di depan Caca. Menantuku yang satunya, si Rika, baru saja membelikan suaminya jam tangan baru. Dia kan manajer bank. Kalau kamu, Ca, apa kontribusimu untuk Ridwan? Setidaknya kalau kamu tidak bisa menghasilkan uang, jadilah istri yang sempurna di rumah. Ini masa hambar, rumah juga kadang masih berantakan, katanya suatu kali. Caca hanya terdiam. Kontribusinya? Rumah ini, mobil yang dipakai Ridwan, bahkan sebagian besar pakaian yang melekat di tubuh suami dan mertuanya saat mereka meminta hadiah kecil, semuanya berasal dari uangnya. Uang yang ia hasilkan dari kerja keras memimpin ribuan karyawan, mengambil keputusan bernilai triliunan rupiah, dan menghadapi tekanan yang tak pernah bisa mereka bayangkan. Ironisnya, di mata mereka, ia tak lebih dari benalu yang tak punya nilai. Rasa muak yang teramat sangat mulai menggerogoti kesabarannya. Ia tidak lagi merasa sedang menjalani eksperimen, ia merasa sedang menyiksa dirinya sendiri. Gedung perkantoran Wijaya O Partners menjulang gagah di kawasan bisnis Sudirman. Lobi marmernya yang dingin dan lengang terasa kontras dengan kekacauan di hati Caca. Mengenakan blus sederhana berwarna krem dan celana bahan hitam, ia merasa seperti seekor burung gereja yang tersesat di antara kawanan elang. Ruangan Pak Wijaya berada di lantai 35, dengan pemandangan kota Jakarta yang terhampar seperti permadani. Pengacara itu sendiri adalah seorang pria berusia akhir 40-an, dengan setelan jas mahal dan tatapan mata yang tajam menganalisis. Ia mempersilakan Caca duduk dengan sopan, namun Caca bisa merasakan sedikit keraguan dalam sikapnya. Mungkin ia mengira Caca adalah klien lain yang akan menangis terseduh-seduh sambil menceritakan masalah rumah tangganya. Jadi, Ibu Caca, bisa ceritakan apa yang bisa saya bantu? Tanyanya dengan nada formal. Caca menarik napas dalam-dalam, menenangkan detak jantungnya. Ini adalah momennya. Momen di mana ia berhenti menjadi korban dan mulai menjadi pemain utama. Saya ingin mengajukan gugatan cerai terhadap suami saya, Ridwan Saputra. Ucapnya dengan suara yang tenang dan jelas, tanpa getar sedikit pun. Pak Wijaya mengangguk. Alasannya, percekcokan terus-menerus, kekerasan verbal, dan perlakuan yang merendahkan martabat saya dari suami dan ibu mertua saya. Apakah Anda punya bukti untuk mendukung klaim tersebut? Disinilah segalanya berubah. Caca tidak menangis. Ia tidak mengeluh dengan emosional. Sebaliknya, ia membuka tas tangannya dan mengeluarkan sebuah buku catatan kecil serta sebuah USB flash drive. Ia meletakkannya di atas meja mahoni yang mengilap. Di dalam buku ini, saya mencatat setiap kejadian signifikan, lengkap dengan tanggal, waktu, dan kalimat hinaan yang saya terima. Di dalam USB ini,
Ada folder-folder yang berisi rekaman suara beberapa pertengkaran dan percakapan telepon dengan ibu mertua saya. Ada juga tangkapan layar percakapan WhatsApp di mana suami saya meminta uang dengan paksa. Serta rincian semua transaksi keuangan dari rekening saya ke rekeningnya selama 5 bulan terakhir. Alis Pak Wijaya terangkat. Ia menatap Caca dengan pandangan yang sama sekali baru. Keraguan di matanya sirna, digantikan oleh rasa terkejut dan hormat. Wanita di hadapannya ini, yang berpenampilan begitu sederhana, ternyata seorang perencana yang teliti dan sistematis. Ia bukan korban yang pasrah, ia adalah seorang ahli strategi yang sedang mempersiapkan perangnya. Ini luar biasa, Bu Caca, kata Pak Wijaya. Nadanya kini jauh lebih hangat dan serius. Ia mengambil USB itu. Dengan bukti sekuat ini, posisi Anda sangat menguntungkan. Kita bisa segera proses gugatannya. Caca mengangguk. Saya tidak menuntut harta gono gini. Pak, rumah yang kami tinggali adalah milik saya sepenuhnya. Saya punya bukti pembeliannya sebelum menikah. Saya hanya ingin cerai, secepat mungkin. Saya ingin kebebasan saya kembali. Saat meninggalkan gedung itu, langkah Caca terasa lebih ringan. Langit Jakarta yang biasanya kelabu tampak sedikit lebih cerah. Ia mungkin telah kehilangan ilusi tentang pernikahan yang bahagia, tetapi hari ini, ia telah menemukan kembali sesuatu yang jauh lebih berharga, dirinya sendiri. Perang mungkin baru akan dimulai, tapi ia tahu, untuk pertama kalinya dalam 5 bulan terakhir, ia akan memenangkannya. Amplop coklat itu tiba di suatu sore yang mendung, diantar oleh seorang kurir pengadilan. Ridwan, yang baru saja pulang kerja lebih awal dengan keluhan sakit kepala, sebuah alasan klasik untuk menghindari lembur, menerimanya dengan kening berkerut. Ia membukanya dengan malas, mengira itu hanyalah tagihan atau surat promosi. Namun, saat matanya membaca kop surat dari pengadilan agama, kemalasannya menguap seketika. Wajahnya memucat, lalu memerah padam dalam hitungan detik. Tangannya yang memegang kertas itu bergetar hebat. "Caca!" teriaknya. Suaranya menggema di rumah yang hening itu. Caca muncul dari dapur. Wajahnya tenang seolah sudah mengantisipasi badai ini. Ia menatap suaminya tanpa rasa takut. "Apa ini?" Ridwan mendorong surat itu ke dada Caca. Kamu menggugat cerai aku? Kamu sudah gila." "Aku tidak gila, Mas. Aku sudah sadar," jawab Caca dengan suara datar yang menakutkan. Teriakan Ridwan menarik Ibu Indri, yang kebetulan sedang berkunjung tanpa diundang. Ia merebut surat itu dari tangan Caca. Matanya yang dilapisi eyeliner tebal membelalak saat membacanya. "Kurang ajar kamu," desis Ibu Indri. Telunjuknya menuding tajam ke wajah Caca. "Setelah semua kebaikan kami, ini balasanmu? Dasar perempuan tidak tahu diuntung." "Apa kurangnya Ridwan? Hah? Dia sudah mau menikahimu, mengangkat derajatmu yang tidak jelas asal-usulnya, dan sekarang kamu berani melakukan ini?" Caca menatap mertuanya lekat-lekat. Topeng kesabaran yang ia kenakan selama berbulan-bulan telah ia tanggalkan. "Kebaikan? Kebaikan yang mana, Bu? Kebaikan saat ibu menghina masakan saya di depan semua orang? Atau kebaikan saat Mas Ridwan menertawakan saya bersama mereka? Derajat apa yang diangkat? Selama ini saya hanya menjadi pesuruh dan mesin ATM di rumah ini." Keberanian Caca yang tiba-tiba membuat Ridwan dan ibunya terperangah. Mereka terbiasa dengan Caca yang menunduk dan diam. "Oh, jadi sekarang kamu sudah pintar melawan, ya?" seru Ridwan. Amarahnya bercampur dengan kebingungan. "Pasti ada yang mengomporimu. Atau jangan-jangan kamu punya laki-laki lain di luar sana?" Tuduhan itu begitu klise hingga Caca hampir tertawa. "Pikiranmu hanya sampai di situ, Mas? Kamu tidak pernah bisa membayangkan seorang perempuan bisa berdiri di atas kakinya sendiri tanpa bantuan laki-laki, ya? Dengar, Caca." Ibu Indri maju selangkah. Suaranya merendah menjadi ancaman. "Tarik gugatan ini sekarang juga. Minta maaf pada Ridwan dan pada ibu. Kami akan coba memaafkanmu. Tapi kalau kamu keras kepala, jangan harap hidupmu akan tenang. Kami akan pastikan semua orang tahu betapa durhakanya kamu sebagai istri.
Caca hanya menggeleng pelan. Silakan, Bu. Lakukan apa yang menurut Ibu benar. Saya juga akan melakukan hal yang sama. Setelah mengucapkan itu, ia berbalik, masuk ke kamar, dan menguncinya dari dalam. Di luar, ia bisa mendengar sumpah serapah dan bantingan pintu. Tapi di dalam kamar, untuk pertama kalinya, Caca merasa damai. Medan perang telah resmi dibuka, dan ia siap dengan segala persenjataannya. Keesokan harinya, Caca meninggalkan rumah saat Ridwan masih tertidur pulas setelah semalaman melampiaskan amarah. Namun, ia tidak pergi ke kantor pengacaranya. Mobilnya melaju mulus menuju sebuah gedung pencakar langit lain di jantung kota. Sebuah bangunan yang tidak terdaftar atas nama Mahakarya Group. Ini adalah markas rahasianya. Sebuah private office yang ia sewa atas nama perusahaan cangkang. Saat pintu lift terbuka di lantai penthouse, seorang wanita muda berpenampilan profesional dan sigap menyambutnya. Namanya Diana, asisten pribadi sekaligus orang kepercayaan Caca satu-satunya yang tahu seluruh detail kehidupannya. "Selamat pagi, Bu Caca," sapa Diana, menyerahkan sebuah tablet. Semua materi untuk rapat virtual dengan Dewan Direksi di Singapura sudah siap. Seketika, Caca yang berpenampilan sederhana dengan blus biasa seolah menguap. Aura yang terpancar darinya berubah total. Bahunya menjadi lebih tegap, tatapannya menajam, dan setiap gerak-geriknya memancarkan otoritas. Ia adalah Caca Maharani Putri, sang nahoda sebuah imperium bisnis. Bagaimana progres akuisisi perusahaan sawit Arwana di Kalimantan, Di? Tanya Caca sambil berjalan menuju ruang rapat yang menghadap langsung ke lanskap kota. Tim legal sedang melakukan due diligence akhir, Bu. Ada sedikit kendala terkait sengketa lahan dengan masyarakat adat. Tim dari Arwana sepertinya berusaha menutupinya. Saya sudah melampirkan laporan investigasi awal dari tim internal kita di tablet. Caca duduk di kursi utama, jarinya dengan cepat menari di atas layar tablet. Matanya memindai data dan grafik dengan kecepatan yang mencengangkan. Wajahnya serius. "Hubungi tim legal kita. Perintahkan mereka untuk menunda proses akuisisi. Saya tidak mau Mahakarya Group membeli masalah. Kirim juga tim CSR kita ke lokasi untuk berbicara langsung dengan masyarakat adat. Cari tahu apa yang mereka butuhkan. Jika kita bisa memberikan solusi yang lebih baik dari yang ditawarkan Arwana, kita bisa mendapatkan dukungan mereka sekaligus menyelesaikan masalah sebelum kita masuk. Kita tidak hanya membeli perusahaan, kita membeli masa depan." Perintahnya dengan suara tegas. Diana mengangguk, mencatat setiap instruksi dengan cepat. "Baik, Bu, akan saya laksanakan." Untuk rapat dengan Singapura, mereka ingin membahas penurunan laba di kuartal terakhir untuk lini produk kecantikan kita di Asia Tenggara. Caca tersenyum tipis. "Aku sudah menduganya. Siapkan data tentang tren pasar terbaru yang menunjukkan pergeseran konsumen ke produk eco-friendly dan sustainable. Penurunan laba kita bukan karena kualitas produk, tapi karena branding kita yang mulai usang. Saya sudah menyiapkan proposal untuk rebranding total dan peluncuran lini produk baru yang sepenuhnya organik. Ini bukan masalah, ini adalah peluang." Selama 3 jam berikutnya, Caca memimpin rapat, berdebat, dan memberikan instruksi. Ia membahas fluktuasi mata uang, strategi pemasaran digital, hingga rencana ekspansi ke pasar Eropa. Ia adalah seorang jenderal di ruang perangnya, dihormati dan disegani. Tak ada seorang pun di sana yang akan percaya bahwa beberapa jam sebelumnya, wanita brilian ini baru saja diteriaki dan dituduh sebagai istri durhaka yang tidak berguna. Kontras antara dua dunia itu begitu tajam, dan itulah yang memberinya kekuatan. Ia tahu siapa dirinya sebenarnya, dan ia tidak akan membiarkan Ridwan atau Ibu Indri mendefinisikan dirinya lagi. Ruang mediasi di pengadilan agama terasa pengap dan tegang. Seorang mediator parubaya yang tampak lelah duduk di antara Caca dan pihak tergugat. Caca datang hanya bersama Pak Wijaya. Sementara Ridwan, tentu saja, didampingi oleh Ibu Indri dan seorang pengacara yang tampak sama sombongnya dengan kliennya. "Baik, kita di sini untuk mencari jalan tengah," ujar mediator memulai sesi. Dari pihak Ibu Caca, gugatan cerai diajukan atas dasar percekcokan.
Apakah tidak ada kemungkinan untuk berdamai? Sebelum Caca sempat menjawab, Ibu Indri sudah menyela. Tentu saja ada, Pak Mediator. Justru itu yang kami inginkan. Ini semua hanya kesalahpahaman. Menantu saya ini mungkin sedang lelah atau banyak pikiran. Namanya juga perempuan. Emosinya sering tidak stabil. Pak Wijaya berdeham keras. Dengan segala hormat, Bu Indri, klien saya mengajukan gugatan ini dengan kesadaran penuh dan pikiran yang jernih. Ridwan kemudian angkat bicara. Nadanya dibuat sesedih mungkin. Caca, ayolah, sayang, kita bicarakan baik-baik di rumah. Jangan seperti ini, mempermalukan keluarga kita. Aku janji akan jadi suami yang lebih baik. Janji kosong itu tidak lagi mempan bagi Caca. Sudah terlambat, Mas. Kesempatan itu sudah aku berikan selama 5 bulan. Melihat Caca tetap teguh, pihak seberang mulai mengubah taktik. Pengacara mereka mulai menyerang. Pak Mediator, klien kami justru menjadi korban di sini. Selama menikah, Ibu Caca ini tidak menunjukkan itikat baik sebagai seorang istri. Ia sering membantah, malas mengurus rumah tangga, dan yang paling parah, pengacara itu berhenti sejenak untuk efek dramatis. Klien kami menduga ada pihak ketiga. Caca hanya tersenyum sinis. Pak Wijaya yang menjawab, tuduhan itu sangat serius dan tidak berdasar. Jika Anda tidak bisa membuktikannya di persidangan, itu bisa menjadi bumerang bagi Anda sendiri sebagai fitnah. Situasi memanas ketika Ibu Indri menambahkan tuduhan baru. Dia juga tidak bisa memberikan kami keturunan. Sudah 5 bulan menikah tapi belum ada tanda-tanda. Jangan-jangan dia mandul. Cukup sudah. Caca menatap lurus ke arah mediator. Bapak bisa lihat sendiri, kan? Di ruang mediasi yang terhormat ini saja mereka terus menyerang dan merendahkan saya. Bagaimana kehidupan saya sehari-hari di rumah? Saya tidak melihat ada jalan untuk berdamai. Saya tetap pada keputusan saya. Cerai. Mediator menghela napas panjang. Ia sudah menangani ratusan kasus. Dan ia tahu kapan sebuah pernikahan sudah tidak bisa diselamatkan. Baiklah, jika tidak ada titik temu, mediasi dinyatakan gagal. Perkara akan dilanjutkan ke persidangan. Saat mereka keluar ruangan, Ridwan mencoba meraih lengan Caca. Caca, kamu akan menyesal. Caca menepis tangan itu dengan pelan namun tegas. Penyesalan terbesarku adalah pernah berkata, ya, saat kamu melamarku, Mas. Selebihnya adalah langkah menuju kebebasan. Kegagalan mediasi menyulut api peperangan yang lebih kotor. Ibu Indri, seperti yang sudah ia ancamkan, memulai kampanye hitamnya. Telepon genggamnya menjadi senjata utama. Ia menghubungi setiap kerabat, dari yang terdekat hingga yang terjauh. Tolong doakan Ridwan. Ya, dia sedang dapat cobaan berat. Istrinya, si Caca itu, ternyata wataknya keras. Tiba-tiba minta cerai tanpa alasan yang jelas. Mungkin dia sudah punya incaran lain yang lebih kaya. Kepada teman-teman arisannya, ceritanya lebih dramatis. Saya ini sudah sabar sekali punya menantu seperti dia. Sudah saya anggap seperti anak sendiri. Saya ajari masak. Saya ajari beres-beres rumah. Tapi ternyata hatinya busuk. Di depan kita manis. Di belakang dia nusuk. Fitnah itu menyebar lebih cepat dari api di musim kemarau. Caca mulai menerima telepon dan pesan dari nomor-nomor tak dikenal yang memakinya sebagai istri durhaka dan perempuan tak tahu terima kasih. Di media sosial, beberapa kerabat jauh Ridwan mulai membuat status sindiran yang jelas ditujukan padanya. Mereka melukis Caca sebagai monster, seorang istri pemalas, pembangkang, materialistis, dan tidak tahu bersyukur yang tega meninggalkan suami sebaik Ridwan. Ironisnya, semua sifat yang mereka tuduhkan pada Caca adalah cerminan dari diri mereka sendiri. Awalnya, serangan itu terasa menyakitkan. Tapi kemudian, Caca menyadari sesuatu. Mereka menyerangnya dengan membabi buta karena hanya itu yang mereka punya. Mereka tidak punya fakta, tidak punya bukti. Mereka hanya punya opini yang dibangun di atas kebohongan. Di sisi lain, Caca punya segalanya. Bukti, fakta,
dan kebenaran. Ia memblokir semua nomor yang tidak dikenal dan menonaktifkan sementara akun media sosialnya. Ia tidak akan membiarkan kebisingan itu mengganggu fokusnya. Biarkan mereka menggonggong. Seekor singa tidak akan menoleh hanya karena mendengar anjing menyala. Di kantornya yang sunyi, Caca dan Pak Wijaya duduk berhadapan, menyusun strategi akhir di papan tulis digital. Berkas-berkas bukti telah tersusun rapi. Mereka pasti akan menyerang karaktermu habis-habisan di persidangan, kata Pak Wijaya. Mereka akan mencoba membuatmu terlihat sebagai istri yang buruk di mata hakim. Saya sudah siap, Pak. Rencana kita sederhana, lanjut pengacara itu. Biarkan mereka menyerang. Biarkan mereka mengeluarkan semua amunisi fitnah mereka. Kita akan tetap tenang dan membantah setiap tuduhan dengan bukti yang kita miliki. Kita akan menunjukkan pada hakim siapa yang sebenarnya memiliki kredibilitas. Pak Wijaya menunjuk pada sebuah folder digital yang terkunci dengan enkripsi berlapis. Folder itu diberi nama Kartu As. Dan ini, katanya sambil tersenyum, akan kita mainkan di saat yang paling tepat. Tepatnya, saat mereka merasa sudah di atas angin dan menjadi sangat arogan. Saat mereka sudah yakin seyakin-yakinnya bahwa Anda adalah perempuan lemah tak berdaya yang bergantung pada mereka. Caca menatap folder itu. Di dalamnya terdapat seluruh bukti identitasnya. Akta pendirian Mahakarya Group atas nama ayahnya. Surat wasiat yang menyatakan ia sebagai pewaris tunggal, laporan keuangan perusahaan, daftar aset pribadinya yang bernilai fantastis. Semua yang akan menghancurkan narasi, gadis kampung tak berharta, yang dibangun oleh keluarga Ridwan. Apakah ini tidak berlebihan, Pak? Tanya Caca pelan, sedikit ragu. Pak Wijaya menatapnya dengan serius. Bu Caca, mereka tidak hanya menggugat cerai Anda. Mereka mencoba menghancurkan reputasi dan harga diri Anda. Dalam perang, kita tidak bisa hanya bertahan. Terkadang, kita perlu melakukan serangan balik yang telak untuk menghentikan musuh selamanya. Ini bukan tentang pamer kekayaan. Ini tentang merebut kembali kebenaran dan membungkam kebohongan dengan fakta yang tak terbantahkan. Caca mengangguk mantap. Keraguannya sirna. Pak Wijaya benar. Ini bukan lagi sekadar perceraian. Ini adalah pertarungan untuk merebut kembali namanya, identitasnya, dan hidupnya. Dan ia tidak akan kalah. Dengan napas yang dalam dan hati yang mantap, ia siap melangkah ke ruang sidang. Tirai akan segera dibuka, dan ia siap memainkan peran utamanya. Ruang sidang pengadilan agama terasa dingin, meskipun udara di luar panas menyengat. Bau desinfektan dan kertas-kertas tua seolah menjadi saksi bisu dari ribuan drama keluarga yang pernah dipentaskan di dalamnya. Caca duduk tegak di kursinya, di samping Pak Wijaya. Ia mengenakan blus batik sederhana berwarna kalem, rambutnya disanggul rapi. Penampilannya memancarkan ketenangan yang kontras dengan degup jantungnya yang berpacu. Di seberang, Ridwan duduk diapit oleh ibunya dan pengacara mereka. Wajah mereka penuh percaya diri, seolah kemenangan sudah di tangan. Sidang hari itu beragendakan pembuktian dari pihak tergugat. Pengacara Ridwan, seorang pria parlente dengan senyum sinis, memanggil saksi pertama, seorang tante dari pihak Ridwan. Wanita itu, dengan kerudung dan gamis mewahnya, bersumpah di bawah Al-Quran sebelum memberikan kesaksian. Saya kenal Caca sejak dia menikah dengan keponakan saya, Ridwan. Mulainya dengan suara yang dibuat penuh simpati. Anaknya pendiam, tapi ternyata keras. Saya pernah lihat sendiri dia membentak Ridwan hanya karena masalah sepele, soal handuk yang tidak diletakkan di tempatnya. Ridwan sabar sekali menghadapi istri seperti itu. Pak Wijaya bangkit untuk melakukan pemeriksaan silang. Ibu saksi, bisa Anda sebutkan kapan tepatnya Anda melihat kejadian itu? Saksi tampak sedikit gelagapan. Kapan? Ya, sekitar 2 bulan lalu, sepertinya. Tanggal berapa? Pagi atau sore hari? Kejar Pak Wijaya. Saya lupa persisnya. Pak, tapi saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Baik, kata Pak Wijaya, lalu beralih pada hakim. Yang mulia, pada tanggal yang disebutkan saksi,
Klien kami memiliki bukti rekaman CCTV dari depan rumah yang menunjukkan bahwa saksi tidak pernah datang berkunjung selama periode 2 bulan yang dimaksud. Izin untuk menunjukkan bukti pada sidang berikutnya. Wajah saksi memucat. Pengacara Ridwan melompat berdiri. Keberatan. Yang mulia, ini upaya intimidasi. Keberatan ditolak. Silakan catat. Balas hakim dengan tenang. Saksi kedua, seorang sepupu Ridwan, memberikan kesaksian serupa. Ia menuduh Caca sebagai istri pemalas yang tidak pernah mau ikut dalam kegiatan keluarga. Setiap kali ada acara, dia selalu banyak alasan. Sakitlah, lelah, sepertinya dia memang tidak niat berbaur dengan keluarga kami. Dia sombong. Lagi-lagi, Pak Wijaya membantahnya dengan tenang. Apakah saudari saksi tahu bahwa dalam beberapa kesempatan, acara keluarga yang Anda sebutkan, klien kami justru sedang merawat suami Anda di rumah karena demam, sementara Anda sekeluarga pergi berlibur? Kami punya bukti percakapan permintaan tolong dari suami Anda. Apakah ini yang Anda sebut sombong? Sepupu itu terdiam, wajahnya merah padam. Pola yang sama terus berulang. Setiap saksi yang dihadirkan oleh pihak Ridwan memberikan kesaksian palsu yang telah dilatih dengan rapi oleh Ibu Indri. Dan setiap kesaksian itu dipatahkan oleh data dan fakta dingin yang dimiliki Pak Wijaya. Ruang sidang yang tadinya berpihak pada keluarga Ridwan mulai dipenuhi bisik-bisik keraguan. Puncak dari drama pihak tergugat adalah ketika Ibu Indri sendiri yang maju ke kursi saksi. Ia mengenakan pakaian serba putih, seolah ingin menampilkan citra suci dan tak bercelah. Sebelum berbicara, ia menyeka sudut matanya dengan sapu tangan. Yang mulia hakim, suaranya bergetar, penuh emosi yang dibuat-buat. Saya tidak pernah menginginkan ini terjadi. Sejak Ridwan mengenalkan Caca pada saya sudah menganggapnya seperti putri saya sendiri. Ia berhenti, menarik napas dalam-dalam. Saya tahu dia datang dari keluarga sederhana, jadi saya berusaha membimbingnya. Saya ajari dia cara menjadi istri yang baik, cara mengurus suami. Tapi Caca, hatinya keras. Nasihat saya dianggap sebagai hinaan. Perhatian saya dianggap sebagai campur tangan. Setiap hari saya berdoa agar rumah tangga mereka baik-baik saja. Air matanya mulai mengalir. Ridwan anak saya itu penyabar. Dia bekerja keras untuk membahagiakan istrinya. Tapi apa balasannya? Gugatan cerai. Hati ibu mana yang tidak hancur melihat rumah tangga anaknya diobrak-abrik seperti ini? Saya hanya ingin mereka bahagia. Isaknya disambut tatapan iba dari beberapa pengunjung sidang. Pertunjukan itu nyaris sempurna. Tapi Pak Wijaya tidak tergerak sedikit pun. Ibu Indri, sapa Pak Wijaya saat gilirannya tiba. Anda mengatakan Anda menganggap Ibu Caca seperti putri sendiri. Betul, Pak, jawab Ibu Indri, masih dengan sisa isak tangis. Apakah seorang ibu akan mengatakan pada putrinya bahwa masakannya terasa seperti air cucian daging di depan keluarga besar? Ibu Indri terkesiap. Saya tidak pernah bilang begitu. Oh, ya? Apakah seorang ibu akan menelepon putrinya hampir setiap pagi hanya untuk mengkritik cara ia melayani suaminya? Itu bukan kritik, itu nasihat. Sanggahnya, nada suaranya mulai meninggi. Baik. Satu pertanyaan lagi, Bu Indri. Pada tanggal 15 bulan lalu, Anda menelepon klien saya. Apakah Anda ingat apa yang Anda katakan pada beliau? Ibu Indri mengerutkan kening. Saya tidak ingat. Saya sering meneleponnya. Kalau begitu, izinkan saya menyegarkan ingatan Anda, kata Pak Wijaya, memberikan isyarat pada stafnya. Yang mulia, mohon izin memutar barang bukti rekaman suara B12. Hakim mengangguk. Suasana ruang sidang hening seketika. Suara yang jernih dan tajam memenuhi ruang sidang. Itu adalah suara Ibu Indri, tanpa getar tangis, tanpa nada keibuan. Dengar ya, Caca, kamu itu cuma istri. Tugasmu ya melayani Ridwan. Jangan banyak membantah. Kalau kamu tidak bisa memberikan apa-apa untuk keluarga ini, setidaknya jadilah istri yang becus. Jangan cuma jadi beban. Rekaman berhenti. Wajah Ibu Indri pucat pasi. Ia menatap Caca dengan mata melotot.
Tak percaya Caca berani merekamnya. Pak Wijaya tidak berhenti di situ. Ia memutar satu rekaman lagi. Kali ini berisi hinaan Ibu Indri soal fisik Caca. Lalu rekaman ketiga, keempat, dan kelima. Setiap rekaman adalah bukti telak dari kekerasan verbal yang selama ini Caca alami. Selanjutnya, ia menampilkan bukti transfer di layar proyektor. Deretan angka yang mengalir dari rekening Caca ke rekening Ridwan. Bukan hanya itu, ia juga menampilkan tangkapan layar percakapan yang menyertainya. Ridwan, sayang, transfer 5 juta ya. Ada keperluan mendadak buat kantor. Caca, Mas, bukannya baru 3 hari lalu aku transfer? Ridwan, kamu ini jadi istri perhitungan banget. Sudah, transfer saja. Ini buat keluarga kita juga. Jangan sampai aku marah. Satu persatu, kebohongan mereka terkelupas. Narasi tentang Ridwan sebagai suami pekerja keras yang menafkahi istri dan Caca sebagai istri durhaka yang tak tahu diuntung, hancur berkeping-keping di hadapan bukti digital yang tak bisa dibantah. Pengacara Ridwan berulang kali mengajukan keberatan, namun hakim terus menolaknya. Udara di ruang sidang telah berubah. Simpati telah berganti menjadi cemoohan sunyi yang ditujukan pada Ibu Indri dan Ridwan. Caca tetap diam di kursinya. Wajahnya tenang, namun di dalam hatinya, sebuah beban berat terasa terangkat. Ini bukan balas dendam. Ini adalah pemulihan nama baik. Merasa terpojok, pengacara Ridwan mencoba melakukan serangan terakhir yang putus asa. Ia berdiri dengan lagak sombong, mencoba merebut kembali kendali. Yang mulia, semua bukti ini tidak relevan. Rekaman itu bisa saja hasil editan. Dan transfer uang itu wajar. Mungkin hanya uang saku dari suami untuk istri. Yang jelas, klien kami, Bapak Ridwan, adalah kepala keluarga yang bertanggung jawab penuh atas segala biaya hidup, termasuk rumah yang mereka tinggali. Ia menatap Caca dengan pandangan meremehkan. Mari kita bicara fakta. Fakta bahwa Ibu Caca ini tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki penghasilan tetap. Dari mana lagi dia bisa hidup kalau bukan dari kebaikan klien kami? Gugatan ini tidak lebih dari upaya seorang istri yang tidak bersyukur untuk mendapatkan harta gonogini yang lebih besar. Itulah umpannya. Umpan yang ditunggu-tunggu oleh Pak Wijaya. Pak Wijaya tersenyum tipis. Ia bangkit dengan perlahan. Terima kasih, rekan pengacara. Anda baru saja membuka pintu bagi kami untuk membuktikan poin terakhir dan paling penting. Ia berbalik menghadap hakim. Yang mulia, pihak tergugat terus-menerus mendasarkan argumen mereka pada asumsi bahwa klien saya, Ibu Caca, tidak mampu secara finansial dan sepenuhnya bergantung pada suami. Mereka merendahkan martabat klien saya dengan tuduhan ini. Oleh karena itu, dengan ini kami memohon izin untuk membuktikan status dan kemampuan finansial klien kami yang sesungguhnya, untuk membantah seluruh dalil mereka secara mutlak. Pengacara Ridwan tertawa. Silakan saja. Memangnya apa yang bisa Anda buktikan? Slip gaji dari pekerjaan serabutan. Hakim mengetukkan palu. Izin diberikan. Sidang ingin melihat bukti yang relevan. Pak Wijaya mengangguk. Ia menatap Caca sejenak, yang memberinya anggukan kecil penuh keyakinan. Waktunya telah tiba. Yang mulia, Pak Wijaya memulai dengan suara yang tenang namun bergema. Pertama, izinkan saya meluruskan soal rumah yang mereka tinggali. Tergugat mengklaim bahwa klien kami menumpang hidup. Kenyataannya, rumah tersebut dibeli lunas oleh Ibu Caca 3 minggu sebelum akad nikah. Ini adalah akta jual beli dan bukti pembayarannya, sepenuhnya dari rekening pribadi atas nama Caca Maharani Putri. Dokumen itu diserahkan kepada hakim. Pengacara Ridwan maju untuk melihatnya, dan wajahnya langsung berubah tegang. Itu tidak membuktikan apa-apa. Sergahnya, mungkin itu uang warisan orang tuanya. Anda benar, balas Pak Wijaya. Itu memang sebagian kecil dari warisan orang tuanya. Warisan yang juga mencakup kepemilikan mayoritas sebuah perusahaan. Yang mulia, izinkan kami menunjukkan identitas lengkap dan pekerjaan dari klien kami. Pak Wijaya memberikan isyarat. Stafnya kembali menampilkan data di proyektor.
Yang pertama muncul adalah kartu tanda penduduk dengan nama lengkap, Caca Maharani Putri. Lalu, di bawahnya, muncul dokumen-dokumen lain. Akta perusahaan dari Kementerian Hukum dan HAM, struktur kepemilikan saham, laporan keuangan tahunan. Nama yang tertera di puncak piramida perusahaan itu membuat seluruh ruangan menahan napas. Mahakarya Group, Direktur Utama O pemilik saham mayoritas, Caca Maharani Putri. Gedung-gedung pencakar langit, perkebunan kelapa sawit, jaringan hotel mewah, pabrik-pabrik manufaktur. Semua portofolio bisnis Mahakarya Group yang familiar bagi publik terpampang di layar. Dan di puncak semuanya ada nama wanita pendiam yang duduk di kursi penggugat itu. Ruang sidang yang tadinya riuh kini senyap. Suara yang terdengar hanyalah desis pendingin udara. Wajah pengacara Ridwan berubah dari sinis menjadi pucat pasi. Ia menatap layar, lalu menatap Caca, lalu kembali ke layar, seolah tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Ridwan membeku. Otaknya mencoba memproses informasi yang mustahil itu. Wanita yang ia sebut Norak, yang ia bentak untuk meminta uang 5 juta, ternyata adalah seorang konglomerat yang nilai kekayaannya mungkin tak bisa ia hitung. Setiap hinaan, setiap cemoohan, kini kembali menghantam wajahnya dengan kekuatan 1000 kali lipat. Namun, pukulan terakhir belum datang. Satu hal lagi, Yang Mulia, lanjut Pak Wijaya. Suaranya membelah kesunyian. Untuk menunjukkan betapa ironisnya situasi ini, ayah dari tergugat, Bapak Hermawan, bekerja sebagai manajer pengadaan di PT Jaya Abadi Sentosa. Benar. Ridwan dan ibunya hanya bisa mengangguk kaku. Perlu kami informasikan, kata Pak Wijaya sambil menampilkan bagan korporasi yang lain, bahwa PT Jaya Abadi Sentosa adalah salah satu dari ratusan vendor kecil yang menyuplai kebutuhan untuk salah satu anak perusahaan Mahakarya Group. Dan menurut catatan kami, selama 6 bulan terakhir, PT Jaya Abadi Sentosa telah berulang kali mengajukan proposal untuk menjadi pemasok utama, namun selalu ditolak oleh tim direksi karena kualitas dan harganya yang tidak kompetitif. Blar. Bom itu akhirnya meledak. Ibu Indri terhuyung di kursinya. Tangannya mencengkeram lengan Ridwan. Matanya yang tadi penuh api kesombongan, kini kosong, menatap Caca dengan horor mutlak. Wanita yang selama ini ia injak-injak harga dirinya, yang ia sebut gadis kampung tak berguna, ternyata adalah orang yang memegang nasib perusahaan tempat suaminya bekerja di ujung jarinya. Seluruh bangunan keangkuhan dan harga diri keluarga mereka runtuh menjadi debu dalam sekejap. Di tengah keheningan yang memekakan itu, Caca menatap lurus ke depan. Ia tidak memandang Ridwan atau Ibu Indri. Sebutir air mata akhirnya jatuh di pipinya. Bukan air mata kesedihan atau kemenangan, melainkan air mata kelegaan. Tirai sandiwara itu akhirnya benar-benar terbuka, dan di bawah sorotan cahaya kebenaran, ia berdiri utuh, bebas, dan tak terkalahkan. Palu hakim yang diketuk untuk menunda sidang terdengar seperti lonceng kematian bagi keluarga Ridwan. Keheningan yang sempat mencengkeram ruang sidang pecah menjadi lautan bisik-bisik yang ganas. Semua mata, yang tadinya menatap Caca dengan penuh tanya, kini beralih pada Ridwan dan Ibu Indri dengan tatapan yang sama sekali berbeda. Campuran antara cemoohan, rasa kasihan yang merendahkan, dan sedikit kekaguman pada drama yang baru saja mereka saksikan. Pak Wijaya dengan sigap berdiri di sisi Caca, melindunginya seperti seorang pengawal saat mereka berjalan keluar. Caca tidak menoleh ke belakang. Ia tidak perlu melihat wajah pucat suaminya atau tubuh gemetar ibu mertuanya untuk merasakan kehancuran mereka. Ia bisa merasakannya dari energi di ruangan itu. Di sisi lain, Ridwan dan Ibu Indri terpaku di kursi mereka. Pengacara mereka tergopoh-gopoh membereskan berkas dengan tangan yang gemetar, menghindari tatapan mata kliennya. Momen saat mereka akhirnya berdiri dan berjalan keluar adalah sebuah arak-arakan kehinaan. Setiap langkah terasa berat. Setiap pasang mata terasa seperti jarum yang menusuk kulit. Para kerabat yang tadi pagi masih menyapa mereka dengan hangat, kini berpura-pura sibuk dengan ponsel atau berbisik di belakang punggung mereka. Perjalanan pulang di dalam mobil terasa lebih menyesakkan daripada ruang sidang. Tidak ada yang berbicara. Ridwan memegang kemudi dengan cengkeraman begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Ibu Indri duduk di kursi belakang. Tatapannya kosong menembus jendela.
namun pikirannya berkecamuk. Keheningan itu akhirnya pecah, bukan oleh penyesalan, melainkan oleh tuduhan. "Kenapa kamu tidak tahu, Wan?" bentak Ibu Indri, suaranya parau. 5 bulan kamu tidur seranjang dengannya. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu siapa dia sebenarnya? Bodoh kamu. Ridwan menginjak rem mendadak, membuat ban mobil berdecit di aspal. Ia memukul kemudi dengan frustrasi. "Mana aku tahu, Bu?" Dia bilang dia cuma staf administrasi. Penampilannya, bicaranya, semuanya seperti orang biasa. Apa aku harus menyelidiki latar belakang setiap orang? Ibu sendiri juga tertipu, kan? Ibu yang paling merendahkannya. Tapi kamu suaminya. Dan ibu-ibunya. Pertengkaran itu sia-sia. Mereka tidak sedang mencari solusi. Mereka sedang mencari kambing hitam untuk menanggung rasa malu yang tak tertanggungkan. Di tengah pertengkaran itu, satu kesadaran pahit mulai merayap di benak mereka berdua. Mereka tidak pernah benar-benar mengenal Caca. Mereka hanya melihat apa yang ingin mereka lihat. Seorang perempuan sederhana yang bisa mereka kendalikan dan rendahkan untuk mengangkat harga diri mereka sendiri. Dan kini, cermin itu pecah, menunjukkan betapa kecil dan menyedihkannya mereka sebenarnya. Rumah yang mereka tuju tidak lagi terasa seperti istana kecil mereka, melainkan saksi bisu dari kebodohan mereka yang monumental. Di dalam mobil sedan hitam yang melaju tenang membelah lalu lintas Jakarta, Caca akhirnya bisa bernapas. Adrenalin dari persidangan mulai surut, menyisakan kelelahan yang dalam namun menenangkan. "Anda luar biasa, Bu Caca," kata Pak Wijaya dari kursi kemudi, memecah keheningan. "Saya sudah menangani banyak kasus, tapi baru kali ini saya melihat pertunjukan serapih itu." Caca tersenyum tipis. "Itu bukan pertunjukan, Pak. Itu hanya kebenaran yang lama terpendam." "Kalau boleh saya bertanya," ujar Pak Wijaya hati-hati, "mengapa Anda membiarkan ini berlangsung begitu lama? Mengapa Anda rela menanggung semua itu?" Pertanyaan itu menggantung di udara. Caca memandang gedung-gedung yang berlarian di luar jendela sebelum menjawab. "Karena saya lelah, Pak," bisiknya. "Orang tua saya meninggal saat saya baru mulai kuliah. Tiba-tiba, saya harus bertanggung jawab atas ribuan karyawan dan warisan yang begitu besar. Sejak saat itu, semua orang yang mendekat, mereka tidak melihat Caca. Mereka melihat Mahakarya Group. Mereka melihat mesin uang, tiket menuju kemewahan." Ia berhenti sejenak, menelan ludah. "Saya kehilangan teman, karena mereka iri atau mencoba memanfaatkan saya. Saya tidak pernah bisa yakin apakah seorang pria tulus mencintai saya, atau hanya mencintai prospek yang saya tawarkan. Rasanya sangat sepi di puncak sana. Saat saya bertemu Ridwan," lanjutnya, "dia tampak berbeda. Dia sederhana. Dia tidak bertanya soal pekerjaan saya. Dia membuat saya tertawa karena hal-hal konyol. Untuk pertama kalinya, saya merasa dilihat sebagai seorang perempuan biasa. Saya begitu merindukan kehidupan normal, hingga saya rela mempertaruhkan segalanya untuk sebuah ilusi. Saya pikir, dengan menyembunyikan identitas saya bisa menemukan cinta yang murni. Saya pikir, jika ada orang yang bisa mencintai saya saat saya bukan siapa-siapa, maka cinta itu pasti tulus. Ternyata saya salah besar." Caca menghela napas. "Saya tidak menemukan cinta. Saya justru menemukan sisi terburuk dari sifat manusia. Kesombongan yang dibangun di atas kerapuhan, dan keangkuhan yang menutupi rasa rendah diri." Pak Wijaya mengangguk paham. "Anda tidak salah, Bu. Anda hanya sedang berharap. Dan berharap bukanlah sebuah kejahatan." "Eksperimen saya gagal total," simpul Caca. Namun kali ini tidak ada nada penyesalan dalam suaranya. "Tapi saya tidak menyesal. Karena dari kegagalan ini, saya belajar pelajaran paling berharga. Harga diri saya tidak ditentukan oleh penilaian orang lain, baik saat saya menjadi Caca si gadis kampung, maupun Caca sang CEO. Harga diri saya sendiri yang menentukan." Percakapan itu membebaskannya. Ia akhirnya bisa berdamai dengan kenaifannya sendiri. Itu bukanlah sebuah kebodohan,
melainkan sebuah pencarian tulus yang membawanya pada kebenaran yang lebih besar tentang dirinya sendiri. Dampak dari badai di ruang sidang merambat dengan cepat. Beberapa hari kemudian, di ruang rapat Dewan Direksi Mahakarya Group yang menghadap Cakrawala, Caca memimpin rapat evaluasi vendor. Asistennya, Diana, menampilkan data performa PT Jaya Abadi Sentosa di layar besar. Grafiknya menunjukkan kualitas produk yang stagnan, harga yang tidak kompetitif, dan keterlambatan pengiriman yang konsisten. Di bagian bawah, ada catatan tentang proposal mereka untuk menjadi pemasok utama. Rekomendasi dari tim audit? Tanya Caca, suaranya datar dan profesional. Rekomendasi, tolak proposal kontrak utama dan masukkan PT Jaya Abadi Sentosa ke dalam daftar vendor yang akan dievaluasi ulang untuk pemutusan kontrak di kuartal berikutnya karena tidak memenuhi standar performa. Jawab Diana, membacakan laporan. Seluruh mata di ruangan itu tertuju pada Caca. Mereka semua sudah mendengar gosip tentang perceraiannya. Mereka menunggu keputusan yang emosional. Tapi yang mereka dapatkan adalah seorang CEO. Laksanakan sesuai prosedur standar, kata Caca tanpa mengubah ekspresi wajahnya. Keputusan bisnis tidak boleh dicampuri urusan pribadi. Data sudah bicara. Lanjut ke agenda berikutnya. Tidak ada dendam dalam keputusan itu. Hanya profesionalisme dingin yang justru terasa lebih menghancurkan. Caca bahkan tidak perlu mengotori tangannya. Sistem yang ia bangun sendiri yang akan menjalankan konsekuensinya. Sementara itu, di dunianya yang semakin menyusut, Ibu Indri merasakan dampaknya secara langsung. Teleponnya yang dulu tak pernah berhenti berdering, kini sunyi. Saat ia mencoba menghubungi teman-teman arisannya, mereka tiba-tiba sibuk atau menjawab dengan nada dingin. Puncaknya adalah ketika ia dikeluarkan dari grup WhatsApp arisan sosialita tanpa penjelasan apapun. Status sosial yang ia bangun dengan susah payah selama bertahun-tahun, hancur dalam hitungan hari. Putus asa, Ridwan mencoba menghubungi Caca. Ponsel Caca bergetar, menampilkan nama kontak, suamiku, yang belum sempat ia ganti. Sebuah pesan panjang masuk. Ca, sayang, maafkan aku. Aku benar-benar tidak tahu. Aku hilaf. Ibu juga menyesal. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Aku janji akan jadi suami yang pantas untukmu. Kita bisa mulai dari awal. Aku mohon, Ca. Caca membaca pesan itu sampai selesai. Tidak ada getaran emosi di hatinya. Pesan itu tidak didasari oleh cinta atau penyesalan tulus, melainkan oleh keterkejutan dan keserakahan. Mereka tidak menyesali perbuatan mereka. Mereka hanya menyesal karena telah salah menilai target mereka. Tanpa ragu, jarinya menekan layar. Hapus percakapan. Blokir kontak. Selesai. Pintu masa lalu itu kini telah ia tutup, gembok, dan kuncinya ia buang jauh-jauh. 3 bulan kemudian, putusan cerai telah resmi diketuk. Nama Caca bersih dari segala tuduhan. Dan di bulan itu pula, wajahnya terpampang di sampul majalah bisnis paling prestisius di Asia Tenggara. Ia menatap lurus ke arah kamera, mengenakan powersuit berwarna biru tua yang elegan. Tatapannya tajam, namun ada seulas senyum tipis yang menyiratkan kebijaksanaan, bukan kesombongan. Judul besar di samping fotonya berbunyi, Sang Ratu yang Kembali. Caca Maharani Putri bicara tentang otentisitas, kekuatan, dan membangun kembali sebuah identitas. Artikel di dalamnya tidak membahas detail perceraiannya. Caca, dengan kepiawaian seorang pemimpin, mengubah narasi personalnya menjadi pelajaran universal. Ada kalanya dalam hidup, kutip salah satu paragraf dalam wawancara itu, kita merasa perlu mengenakan topeng atau mengecilkan diri kita agar bisa diterima oleh lingkungan. Kita pikir itu adalah cara untuk bertahan. Namun, saya belajar bahwa kekuatan sejati justru datang saat kita berani menanggalkan semua topeng itu. Saat kita berani menunjukkan siapa diri kita sebenarnya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Otentisitas adalah mata uang tertinggi dalam bisnis maupun kehidupan. Di bagian lain, ia berkata, jangan pernah biarkan nilai diri Anda didefinisikan oleh orang lain. Entah mereka memuji Anda setinggi langit atau merendahkan Anda ke dasar bumi, inti dari diri Anda tidak berubah.
Temukan pusat gravitasi itu di dalam diri Anda sendiri, maka badai sekeras apapun tidak akan mampu merobohkan Anda. Wawancara itu menjadi viral. Kisahnya menginspirasi ribuan orang, terutama para perempuan, yang merasa terjebak dalam situasi yang merendahkan mereka. Caca tidak lagi dilihat sebagai korban drama perceraian. Ia dilihat sebagai ikon ketahanan dan kepemimpinan yang elegan. Ia kembali ke panggung publik, bukan dengan amarah, tetapi dengan kelas. Ia menyatukan dua dunianya, dunia Caca yang sederhana yang mendamba ketulusan, dan dunia Caca Maharani Putri sang CEO, menjadi satu pribadi yang utuh dan kuat. Sore itu, Caca berdiri di balkon apartemen pribadinya yang luas, yang menempati seluruh lantai teratas dari salah satu gedung miliknya. Langit Jakarta diwarnai semburat jingga dan ungu, sebuah lukisan alam yang megah. Di tangannya ada secangkir teh melati hangat, bukan kopi mahal. Sebuah kebiasaan sederhana yang ia pertahankan. Ia sudah lama tidak merasa setenang ini. Beban untuk berpura-pura telah hilang. Kecemasan akan penilaian orang lain telah sirna. Yang tersisa hanyalah kedamaian. Ia akhirnya nyaman dengan kulitnya sendiri. Ia bisa memimpin rapat dewan direksi di pagi hari, lalu menghabiskan sore hari dengan membaca novel di sudut balkonnya, dan kedua aktivitas itu terasa sama benarnya, sama otentiknya. Ponselnya berdering pelan. Nama Diana muncul di layar. Iya, Maaf mengganggu waktu istirahat ibu, kata Diana. Hanya ingin mengabarkan, proposal pendirian Yayasan Beasiswa Mahakarya Foundation untuk anak-anak perempuan di daerah tertinggal sudah disetujui oleh tim legal. Kita bisa mulai peluncurannya bulan depan. Sebuah senyum tulus merekah di wajah Caca. Bagus, pastikan semuanya berjalan lancar. Aku ingin terlibat langsung dalam proses seleksinya. Baik, Bu. Setelah menutup telepon, Caca kembali menatap cakrawala. Kota di bawahnya mulai menyalakan lampu-lampunya, berkelip seperti jutaan bintang buatan manusia. Dulu, pemandangan ini sering membuatnya merasa kesepian. Tapi sekarang, ia melihatnya sebagai sebuah ladang kemungkinan. Sebuah dunia yang bisa ia bentuk menjadi lebih baik dengan kekuatan yang ia miliki. Ia bukan lagi seorang putri yang bersembunyi di dalam kastilnya. Ia adalah sang ratu yang telah merebut kembali kerajaannya. Dan di bawah fajar yang baru ini, pemerintahannya baru saja akan dimulai. Dan begitulah Caca memulai hidup barunya yang bebas. Terima kasih sudah menemani perjalanannya. Menurut kalian, apa langkah terbaik untuk Caca selanjutnya? Komen, cinta baru. Kalau kalian setuju Caca pantas menemukan pasangan tulus yang selevel. Atau komen, fokus bisnis. Kalau menurutmu dia lebih baik menikmati kebebasan dan kerajaannya sendiri. Aku tunggu jawaban kalian di bawah. Dan jangan lupa subscribe ya.